Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Budia. Hari ini hari Kamis, tanggal 19 November tahun 2020. Kita akan membahas tentang sumber daya alam. Kemarin sudah dibahas sekilas ya kalau nggak salah, sebelum maksudnya tema yang sebelumnya. Tapi yang sekilas. Nah, hari ini kita akan bahasnya lebih spesifik lagi, insya Allah. Hari ini akan ada dua tema, yaitu tentang sumber daya alam dan SBDP, yaitu tentang karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke, alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di tempat dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, sambil nunggu komputernya merefresh dulu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini mana printernya? Nih namanya printer. Oke, sumber daya alam itu kan kemarin kita sudah bahas. Sumber daya alam itu adalah disingkat sebagai SDA. Kalau dibedakan berdasarkan dari asalnya ini ada dua, yaitu hayati dan non hayati. Gampangannya hayati itu adalah benda yang hidup yang bisa bertumbuh, sedangkan non hayati adalah benda yang tak hidup. Kalau benda yang hidup tuh biasanya apa? Gampang kan ini kemarin. Gampang kan ini. Yang pertama biasanya ada tumbuhan, hewan, apa lagi? Biasanya hanya dua ini, yaitu ada tumbuhan dan hewan saja. Ya, kemudian yang non hayati, ini benda-benda yang tak hidup, ada batu, pasir, udara, air, sinar matahari, dan benda tambang lainnya. Benda tambang itu ada apa saja kemarin? Ada emas, intan, berlian, ada batu bara. Itu adalah benda-benda tambang. Sekarang kita akan masuk ke slide berikutnya, yaitu sumber daya alam yang berdasarkan jenisnya. Nah, yang berdasarkan jenisnya ini ada ada dua. Yang pertama yang bisa diperbaharui, dan yang tidak bisa diperbaharui. Diperbaharui itu maksudnya adalah bisa kita perbanyak. Yang tidak bisa diperbaharui adalah ya kalau misalnya benda itu sudah habis, sumber daya alamnya udah habis, ya sudah, kita tidak akan bisa memperbanyaknya lagi. Ini contohnya apa yang bisa diperbaharui? Bentar penanya. Yang bisa diperbaharui ada apa aja? Ada tumbuhan, hewan, pulpennya macet. Tumbuhan dan hewan. Dah. Yang bisa diperbaharui itu tidak melulu benda yang hidup, yang non hayati ya. Tapi ada juga yang benda yang tak hidup. Ada apa saja? Ada udara. Bentar di pulpen dulu. Udara itu bisa diperbaharui. Ada air. Ini pulpennya tidak bisa, dia bekerja sama. Oke, dibantu dengan suara juga ya. Kemudian kita akan bahas yang tidak bisa diperbarui. Yang tidak bisa diperbarui itu biasanya bahan tambang yang sifatnya perhiasan dan yang migas gitu. Ada emas, intan, permata, perak, seperti itu. Kalau yang benda tambang lainnya ada apa? Ada batu bara, gas LPG itu kan termasuk migas, minyak dan gas. Jadi bahan-bahan bahan-bahan untuk pengisian bahan bakar itu termasuk yang tidak bisa diperbaharui. Jadi cara menjaganya salah satunya adalah dengan tidak boros dalam penggunaan benda-benda atau sumber daya alam tersebut. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini pointernya mana? Pointernya udah. Nah ini. Oke, next. Nah, cara menjaga keseimbangan lingkungan, kita fokus ke tulisan yang paling kanan dulu ya. Cara menjaga keseimbangan lingkungan itu ada dengan cara yang pertama 3R. Nah, 3R itu apa Bu Dia?
Tiga itu ini anak-anak yang sebelah kiri. Reduce, mengurangi timbunan sampah. Yang ketiga, reuse. Ini bacanya reuse ya, bukan reuse. Ini tulisannya reduce, tapi bacanya reduce. Reduce. Yang ketiga ini ada recycle. Ini bacanya recycle. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Reduce itu adalah cara atau upaya menjaga keseimbangan lingkungan dengan cara mengurangi timbunan sampah. Yang kedua, reuse. Ini adalah cara menjaga keseimbangan lingkungan dengan cara memanfaatkan kembali bahan atau barang agar tidak menjadi sampah. Biasanya maksudnya benda-benda yang ada di sekitar kita yang masih kita bisa karyakan lagi atau bisa kita gunakan lagi. Misalnya nih, misalnya kantong kresek dari toko atau manapun itu, kalau masih kita bisa gunakan, silahkan kita gunakan lagi gitu ya. Nah, kemudian nih yang pertama nih, reduce, mengurangi timbunan sampah. Jadi misalnya kalian mau belanja nih, udah tahu kayaknya kira-kira belanjanya banyak, bawalah tas sendiri. Ini adalah bisa apa? Bisa mengurangi penggunaan kantong plastik. Nah, misalnya sebelumnya udah dapat kantong plastik nih, boleh dibawa kembali, nggak usah malu, udah aja kadang kayak gitu. Kemudian yang ketiga, recycle, menggunakan kembali bahan setelah itu proses pengolahan. Nah, biasanya gini, misalnya ada botol bekas, koran bekas, itu diolah kembali menjadi karya yang baru, itu disebut dengan recycle. Misalnya botol bekas jadi pot, ban bekas bisa jadi mebel atau kursi meja di rumah, itu namanya adalah dengan cara recycle. Oke. 3R itu dulu umumnya disebut dengan 3R, tapi sekarang diperbanyak jadi 5R. Tapi kita fokus ke 3R dulu aja ya. Kemudian cara menjaga keseimbangan yang berikutnya adalah dengan cara tebang pilih, penghijauan, dan reboisasi. Sekarang kita akan bahas apa itu tebang pilih. Baik, jadi tebang pilih itu maksudnya adalah menebang pohon. Jadi kan pohon yang ada di sekitar kita itu sebenarnya boleh ditebang, sangat boleh ditebang, tapi dengan syarat. Ada syaratnya, ada ketentuannya. Jadi misalnya dia ada bukit nih, bukit ini ada banyak pohon jatinya. Nah, pohon jati yang boleh ditebang itu misalnya di sini ada yang baru berumur 2 tahun misalnya, yang di sini umurnya sudah 5 tahun lebih, dan yang di sini baru 1,5 tahun, dan yang di sini baru 3 tahun. Nah, tebang pilih itu adalah maksudnya kita hanya boleh, aturan penebangan itu pohon yang boleh ditebang itu adalah umur, bentar, ini pulpennya, umur 5 tahun. Aduh, ini pulpennya tidak bisa diajak kerjasama. 5 di sini. Lima tahun. Oke. Intinya pohon yang boleh ditebang itu adalah pohon yang sudah berumur 5 tahun. Tadi sini baru umur berapa? 1,5 tahun. Di sini baru umur berapa? 2 tahun. Di sini baru umur 1,5 tahun. Nah, yang satu-satunya umur 5 tahun ini adalah yang ini kan? Yang 5 tahun. Nah, yang boleh ditebang itu yang ini, yang umur 5 tahun. Seret. Nah, ketika dia sudah menebang yang umur 5 tahun ini, nah ini udah ditebang. Nah, ketika dia sudah menebang, dia harus mengganti. Mengganti itu apa? Menanam kembali. Jadi setiap pohon yang sudah berumur 5 tahun kemudian ditebang, itu harus segera ditanam pohon bibit yang baru. Agar apa? 5 tahun lagi bisa ditebang lagi. Oke, itu yang namanya sistem tebang pilih. Yang kedua, penghijauan. Oke, biasanya ini agak tertukar-tukar antara penghijauan dan reboisasi. Reboisasi dan penghijauan itu berbeda ya, Nak. Nah, penghijauan itu adalah maksudnya, misalnya nih, di suatu kota, ya semoga pulpennya bisa diajak kerja sama. Oke, ada kota, ada banyak gedung-gedung tinggi.
Sebentar. Oke, Bu Dia udah selesai menggambarnya. Jadi Bu Dia gambar dulu. Jadi apa? Jadi ada jeda sebentar. Oke, di sini sudah ada, misalnya ada suatu perkantoran atau daerah yang banyak gedung tingginya. Nah, banyak gedung tinggi ini tuh ada lahan kosong atau misalnya ada lapangan kosong kan. Lapangan kosong bekas apa atau bangunan yang sudah diratakan dengan tanah kemudian dia terbengkalai kosong. Nah, sama pemerintah ini akan dimanfaatkan sebagai daerah penghijauan. Nah, di sini akan dibangun taman kecil atau hutan kecil agar ada sedikit yang hijau-hijau di daerah perkotaan. Nah, jadi penghijauan itu adalah menanam di lahan yang kosong. Di sini terjadi di daerah perkotaan. Nah, nanti ditanam-tanami pohonan hijau, ditetas demikian rupa agar ada daerah hijaunya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke yang reboisasi. Nah, reboisasi itu adalah menanam kembali di hutan yang gundul. Jadi reboisasi itu biasanya tujuannya untuk di hutan. Biasanya kan ada hutan-hutan di daerah bukit itu, di sini penuh dengan hutan, pohon-pohon. Tapi di beberapa wilayah di sini misalnya, ini nggak ada pohonnya sama sekali karena udah gundul, karena ditebang secara ilegal. Ilegal itu maksudnya tidak resmi, jadi diam-diam gitu. Nah, di sini akan dilakukan reboisasi. Jadi di sini akan ditanami pohon-pohon untuk menghijaukan hutan yang gundul itu tadi. Gitu ya. Itu bedanya ya. Kalau reboisasi itu terjadi di hutan, tapi kalau penghijauan itu terjadinya di perkotaan karena untuk menghijaukan daerah yang kosong atau lahan yang kosong. Kalau reboisasi karena adanya hutan yang gundul atau botak. Oke. Kemarin kan sudah membahas tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi. Nah, di kegiatan ekonomi itu ada banyak bidang yang bisa dikembangkan. Ini ada 9 bidang. Yang pertama, ada bidang pertanian. Pertanian itu ada nanti bertani beras, bawang, ada apa lagi? Ada banyak nanti. Perkebunan ada kopi, teh. Peternakan ada sapi, ada ayam, ada kambing. Perikanan nanti ada pertambakan, ada yang ditambak, ada udang, ada bawal, ada bandeng. Banyak ya. Hutan itu nanti bisa buat apa aja. Nanti bisa buat menanam pohon mahoni, rotan, jati terutama. Dan yang pertambangan itu apa? Ada migas, ada batu bara, ada emas, ada perak, ada biji besi. Kemudian yang perindustrian ini maksudnya adalah pabrik. Jadi usaha ekonomi di bidang pabrik banyak. Ada pabrik mobil, ada pabrik makanan ringan, ada pabrik alat-alat olahraga mungkin, ada pabrik motor. Kemudian yang perdagangan. Nah, perdagangan ini nanti itu skala besarnya ada 2 jenis, yaitu ekspor dan impor. Yang ke-9 adalah jasa pariwisata. Oke, sekarang kita masuk ke ekspor. Kita coba jelaskan apa itu ekspor, apa itu impor. Oke. Baik. Sudah ada tulisannya. Ekspor adalah barang dari luar negeri yang dikirim ke dalam negeri. Jadi misalnya di luar negeri itu di dalam negeri, di Indonesia, kita bahasnya di Indonesia ya. Di Indonesia itu tidak ada barang misalnya sepeda lipat merek Brompton. Nah, itu harus ekspor dari Inggris ke Indonesia. Atau di dalam negeri itu di Indonesia tuh tidak ada yang namanya misalnya mobil dengan seri tertentu. Itu harus diekspor dari luar negeri ke Indonesia. Sedangkan barang impor adalah, jadi kita dari dalam negeri itu ngirim ke luar negeri. Nah, di luar negeri itu misalnya nggak ada sapu sodo, sapu kelut, sapu sodo. Nah, kita impor. Kita akan ngirim barang itu ke luar negeri karena apa? Di luar negeri ada yang membutuhkan. Jadi jangan salah, Indonesia tuh malah sudah bisa mengimpor beberapa barang yang dibutuhkan di luar negeri. Tidak hanya barang kebersihan, tapi kadang juga makanan atau berupa non makanan. Banyak sekali. Enceng gondok, kalian tahu kerajinan enceng gondok? Itu adalah barang impor yang paling sering diimpor dari Indonesia, yang dikirim dari Indonesia ke luar negeri yang paling sering.
Jadi kalian jangan jangan berkecil hati. Indonesia tuh punya banyak barang yang bisa diimpor. Oke, setelah itu sudah 15 menit ya. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang Garuda 2 dimensi dan 3 dimensi.